Slide. Ada contoh-contoh yang paling belakang ini gambar-gambar tari, ya. Kalau misalnya kita punya video boleh, gambar boleh, atau misalkan berupa contoh gambar yang kita bawa boleh, contoh tarian. Ini ada. Nah, ini ada tari orang dewasa. Nah, tari itu sebenarnya banyak jenisnya, ragamnya. Ada tari klasik, ya, tari yang memang mempunyai gerakan yang baku, tidak bisa diubah. Biasanya tari-tari itu produk dari istana, ya. Kemudian ada tari rakyat. Next, tari rakyat. Kalau tari klasik tadi ada tari bedoyo, tari serimpi dan sebagainya. Kalau tari, nah ini ada tari dari Bali, Panji Semirang, ya. Itu masuk kelas klasik juga. Gerakannya udah baku, ya. Kita bisa mengapresiasi, lihat di YouTube, ya, gambar-gambar. Nah, kalau ingin merancang suatu tari, berarti ketika kita menggali atau mengekspresikan ide kreatif kita, bisa mengambil dari beberapa gerakan, mengadopsi, kita kembangkan, ya. Next, ada tari rakyat. Ini tari masih klasik, tari rakyat. Contohnya ini tari dari Aceh, ya, tari Saman, ya, yang udah terkenal sekali. Ada tari Remo dari Jawa Timur, ya. Ada tari ini jaran kepang atau jaranan atau reok dari Ponorogo, ya. Ada tari topeng dari Cirebon, dari Jogja, Solo ada juga, ya. Kemudian ada tari jaipongan dari Jawa Barat. Nah, seperti ini mengapresiasi, anak-anak dikenalkan, karena kalau anak-anak tidak dikenalkan dulu, kadang opo itu tari gerak-gerak itu aja, ya. Dilihat dari tingkat usia. Kalau misalnya PAUD, ya ditunjukkan gerak-gerak atau contoh tarian sesuai dengan usianya. Nah, jadi kita mengenalkan dulu, mengapresiasikan anak dengan bermacam-macam tari itu satu di antara upaya persepsi, mengaitkan supaya anak-anak senang dulu. Barulah kita ajak anak-anak itu tahu pengalaman yang bermakna. Bisa jadi kalau misalkan kita buat tari ikan, kita ajak melihat ikan, geraknya ikan seperti apa, geraknya kelinci seperti apa. Coba itu minta tolong gerakan kelinci itu seperti apa, misalkan kita buat tari kelinci. Nah, iya, bagus ya, loncat ini ya. Nah, kalau tari burung ibu, coba memperagakan sedikit tari burung. Burung itu identik dengan apa? Terbang. Coba ke sini ibu. Oh ya, nah terbang. Kalau gerakannya ini kijang, kita melihat di situ ada ini tanduknya. Nah, bisa dengan ini, ya, ini identiknya. Kalau tari sapi tadi ibu, gerak tari sapi tadi identik dengan gerak apa itu? Gerak yang memberikan ciri khas dari binatang itu, ya. Itu merupakan suatu upaya kita bahwa anak-anak itu bisa mengenal secara langsung bahwa gerak itu sebagai simbolis dari tema kita, ya. Nah, kemudian setelah kita mencoba menggali kreatif, kita gabungkan dengan gerak-gerak. Kita ambil gerak dari mana, Bali misalnya, gerak Bali kebanyakan dengan pose seperti ini, matanya detong, ya, gitu ya. Kita boleh mengadopsi sedikit-sedikit begitu gerak-gerak, ya. Lalu kita mencoba eksplorasi dengan gerakan. Kita improvisasi gerakan apa saja kita coba, kita sambil berkaca. Barulah tahap terakhir adalah evaluasi dan terakhir membentuk suatu tari.
evaluasi di sini adalah mengambil gerak-gerak apa yang tepat sesuai dengan tema kita. Yang tidak tepat kita buang, kita filter, kita pilih dulu, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin coba menggunakan satu media. Di sini ada batok, Ibu. Nah, biasanya anak-anak itu kalau misalnya nari menggunakan media itu lebih suka, ya. Batok terbuat dari apa itu, Bu? Tempurung kelapa. Kalau anak-anak ditanya, anak-anak, ini namanya apa? Nah, apakah langsung dijawab gurunya? Tidak. Biasanya siapa yang bisa dulu? Nah, baru kalau bisa ada jawaban yang benar. Nah, begitu ya. Jadi kita tetap memberikan pertanyaan untuk memancing anak. Ada sebagian yang mempunyai wawasan, sudah pernah tahu, akhirnya belajar dari teman, ya. Mulai kering ini ya. Menentukan kenapa batok, Ibu, apakah tidak ada lain? Saya terinspirasi dengan batok ini. Ada suara yang dihasilkan dari kedua batok ini jika dipukulkan. Nah, ketika memukul batok kemudian melakukan gerakan ini dengan serempak, gerakannya sederhana saja, tetapi di situ akan menimbulkan keindahan. Contoh Mas, next tari pakai video tapi sebenarnya, ya, tari Aceh. Tari Aceh di sini sebenarnya tidak menggunakan media, hanya karena gerakannya yang sederhana dan dilakukan dengan rapi, disiplin, ya, kerjasama, akhirnya ada keindahan tersendiri. Jadi seni di situ ada asik, indah, menggetarkan. Apa itu menggetarkan? Kalau kita melihat sesuatu yang indah, merindingnya, ya. Sambil menunggu tepuk seni. Seni indah, menggetarkan. Oke, ulang lagi. Tepuk seni. Seni asik, seni indah, menggetarkan. Ya. Coba nanti lihat di situ ada video tari Aceh, langsung didepankan aja, dimajukan Mas, diklik ke depan. Nah, itu jika kita tidak merinding, kita berarti belum merasa tergetar, ya. Coba lihat, kebetulan ini adalah karya tari dari anak-anak bangsa yang ditayangkan di luar negeri, mendapatkan juara 1 tingkat internasional. Nah, akan dicepatkan Mas, dipercepat. Nah, ini cepat lagi. Nah, lihat Ibu, gerakannya sederhana, tapi dia berusaha melakukan dengan disiplin, ya. Jika melakukan tidak disiplin akan bertumbukan, ya kan. Kerjasama luar biasa. Perlu hafalan tidak Ibu? Hafalan juga, ya, membutuhkan kecerdasan, ya, daya ingat, melakukan dengan senang. Saya berkali-kali melihat ini selalu bergetar, selalu merinding. Ya, gerakannya diulang-ulang, ya, tetapi luar biasa melakukannya. Ya, ini juara 1 tingkat internasional di Spanyol. Nah, ini biasanya bagi anak-anak yang tingkat usia lebih besar, ya, kurang lebih kelas 4 sampai 6 bisa diperagakan. Apakah PAUD bisa Ibu? Bisa, tetapi tingkatnya lebih sederhana gerakannya. Nanti Ibu bisa mengadopsi 1 atau 2, mungkin sampai 5 saja sudah cukup gerakan. Tapi anak-anak bisa untuk PAUD juga. Saya pernah juga dulu mengajarkan untuk anak PAUD. Kebetulan saya juga mengajar di UT Ibu, UT Surabaya, mengajar PAUD juga PGSD tentang seni pendidikan, ya. Nah, itu gambarannya. Jadi silakan untuk kita menggali kreativitas itu, kita berusaha mendapatkan inspirasi dari gerak-gerak
budaya tari kita. Kalau ini tari gambyong ini ya. Next. Nah itu biasanya lebih cenderung gerakannya pelan, halus, karena ini masih merupakan perpaduan antara tari klasik dan kerakyatan ya. Jadi masih mengadopsi tari klasik tapi itu sudah termasuk tari kerakyatan. Nah sekarang saya ingin mencoba ibu semua memperagakan ini pakai batok. Kira-kira kalau digerakkan menjadi tari batok itu seperti apa? Bukan satu gerakan saja. Ya, silakan di depan ibu. Ya, apa? Sama ini. Jika nanti ibu-ibu ada kebetulan di sini ada lagi 4 orang, coba, ayo Mbak Fitri, ya satu lagi masih ada. Nanti akan saya ambil beberapa gerakan, ya, dari ibu-ibu semua. Jika dipadukan bisa membentuk suatu tarian. Monggo satu lagi, ibu, ya, satu lagi. Saya minta satu gerakan saja ya yang memukulkan batok sehingga menimbulkan nanti gerakan yang indah. Boleh satu atau dua, silakan. Sekarang saya ingin lihat ya, coba cari satu gerakan atau sampai 2 yang bisa menimbulkan suatu gerak tari. Mulai 1, 2, 3. Ya, boleh. Sekarang satu dulu yang menimbulkan nanti bisa dipakai untuk gerakan tari. 1, 2, 3. Boleh, silakan. Apakah boleh dibalik? Boleh. Ya, dibalik boleh. 1, 2, 3. Kalau dibalik itu begini. Ya, silakan ulangi lagi. Boleh dibalik, boleh tidak. Sekarang mulai 1, 2, 3. Ya, ibu gerakan apa? Oke. Nah, selain itu hampir sama. Ya, tepuk tangan loh ibu-ibu semua. Sekarang perhatikan coba. Misalnya saya. Hitungan tari itu hanya sampai 8 ya, nggak ada 10, 11 tidak aja. Jadi anak-anak tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kembali 1 ya, sama. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 5, 6, 7, 8. Bisa ya, ayo Pak, sekarang ya. Tuh 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4 dulu ya. 5, 6, 7, 8. Mulai. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Sekarang. 1, 2, 3, 4 kali. 1, 2, 3. Ayo coba ibu sendiri. Sudah berapa ini? 2 gerakan ya. Yang kedua gerakan
7, 8, 2, 3, 4, nah, 4, bagus. Sekarang digabungkan. Nah, tadi yang pertama bagaimana? 8, bagus. Sekarang yang gerakan pertama 5, 6, 7, 8. Nah, hitungannya pelan aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama ya nggak apa-apa, ini juga menyegarkan dan bisa asik nantinya ya, lama-lama menggetarkan. Nah begitu ya. Gerakan pertama ibu mulai. 1, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4. Mulai 1, 5, 6, 7, 8. Ya, terus lagi. Ya, 5. Oke, ulangi. Jadi harus tidak bosan-bosan ya, pantang menyerah. Tapi kalau anak-anak diberikan contoh, kemudian kita melakukan dengan hati ya, dengan senang, mencoba berkali-kali pun nggak akan merasa capek gitu ya. Mulai 7, 8, 5, 6, 7, 8. Sekarang gerakan yang kedua. 7, 8, 5, 6, 7, belakang ke depan, atas bawah ya. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Bagus ya. Itu jadi intinya bahwasanya kita itu apakah bisa diinjak Bu? Boleh pakai injek, tapi nginjeknya juga ini juga karena terlalu semangatnya jadi pecah ya. Injak berarti harus kakinya tanpa sepatu. Nah, ini dijepit oleh kedua bol dengan injak. Nah ya, hitungan keempat. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Tuh. Ya. Tuh, 2, 3, 4. Ya. Tuh. 1, 2, 3, 4. Tuh. 2, 3, 4. Tuh. 2, 3, 4. Tuh. 2, 3, 4. Tuh. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Naik. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 4, 1, 4, 2, 3. 4, 1, 4, 2, 4, 3. Ya. Oke. Nah, ini masih gerakan di tempat, tapi itu bisa pakai untuk jalan ya.
Jadi kita pola lantainya ya, atau komposisinya bisa kita sesuaikan. Coba sekarang gerakan dulu, hitungan sampai 8 ya. 7 8 tuh 2 3 4 tuh 2 3 tuh 2 3 4 ya. Iya. Nah, pakai jalan. Pakai jalan. Ya, sekarang hitungan 8. 1. Ya, pakai tangan begini sampai 1 2 3 4 5 6 7 8. Jalan. 2 4 5 6 7 8. Ya. Itu gabungan antara ini adalah contoh ya. Bisa nanti kita lebih lanjut mengeksplor, bereksplorasi, improvisasi, kemudian kita ambil gerak-gerak yang bagus, hasil akhirnya menjadi karya. Terima kasih, tepuk tangan untuk ibu-ibu semua, luar biasa sekali ya. Mungkin dari apa yang gambaran sedikit tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan, problem permasalahan di sekolah kaitannya mau mengajarkan tari atau bagaimana caranya kita merancang sebuah tari. Sebenarnya sudah ya, tapi kalau misalkan ingin bertanya lebih detail, monggo silakan, masih ada waktu 2 penanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umayyah dari Lembaga Muslimat Bahulu Lokotalo Baru. Di sini saya akan menanyakan bagaimana cara mengajarkan nari. Soalnya saya ini bukan nari, tapi biasanya kalau mau latihan atau perpisahan, saya itu mengajarkan gerak lagu itu. Dan itu pun saya contoh dari video. Itu bagaimana caranya supaya pas gitu. Terima kasih Ibu, pertanyaannya sangat luar biasa, bagus, dan itu biasanya juga terjadi di mana saja, di SD, juga di PAUD ya. Bagaimana caranya kita membuat suatu tarian? Tadi dari awal sudah kita itu mengajak, menggiring anak dulu, jangan kita anak-anak hari ini kita belajar tari, jangan ya. Seperti sekarang K13, kurikulum 13 itu karena meramu menggabung dari beberapa mata pelajaran atau kalau dalam apa ya? Prinsip kepautan ya. Jadi ada 6, satu di antaranya tentang seni ya. Nah, kita jangan serta-merta membuat anak itu takut dulu zaman dulu kalau mengajarkan anak-anak hari ini kita belajar matematika, anak-anak sudah dedek dulu, apalagi gurunya yang kurang senyum, nah ya udah takut dulu. Nah, bagaimana caranya? Satu tadi kita tunjukkan dengan gambar-gambar dulu atau video dulu, kemudian tanya jawab anak-anak dengan pertanyaan yang bermakna. Pernah lihat sapi, lihat ikan, nah seperti itu. Misalnya ibu tadi dengan melihat dari YouTube, boleh ibu. Anak-anak suka enggak belajar seperti ini? Suka. Nanti kita sama-sama ya, bukan anak disuruh membuat atau menari sendiri, jangan. Kita
kita belajar bersama ya, kita lebih bijaksana di sana. Nah anak-anak misal suruh menggerakkan, coba ikuti di situ, jangan gurunya dulu. Coba ikuti biar salah nggak apa-apa. Ya bagus gitu. Ya, jangan kita langsung membuat tarian, mencontohkan, mendemonstrasikan dulu, jangan. Memang butuhkan proses kalau tari. Yang penting bagaimana anak-anak itu termotivasi, punya minat, senang untuk belajar. Nah, setelah itu kita bisa mengambil inspirasi itu dari musik boleh seperti tadi. Apakah boleh gerak dan lagu? Boleh. Termasuk mana itu? Ada tari modern, ada tari klasik, tari rakyat, tari modern. Modern itu juga kita lihat dari musiknya bisa, melihat dari busananya bisa, melihat dari geraknya bisa. Bisa. Kita tadi berusaha untuk mengeksplor atau mengadopsi gerak-gerak dari budaya daerah Indonesia yang sangat luar biasa banyak, ya. Misalnya dari ini musik yang diambil dari YouTube, musik pop, ya. Musik pop, kita lihat harus dari syairnya dulu, Bu. Oh, yang kita lihat tari itu digunakan untuk anak usia berapa dulu? Oh, anak usia 3-4 atau 4-6, sesuaikan, ya. Atau SD atau SMP, kita lihat syairnya itu apakah mendidik atau tidak. Lebih bijaksana lagi kita mengenalkan musik-musik yang berasal dari budaya Indonesia yang sangat luar biasa. Karena pernah atau contoh soal seorang anak atau siswa itu nggak tahu apa itu nyanyian budaya, misalkan lagu ampar-ampar pisang. Ibu bisa ampar-ampar pisang? Ampar-ampar pisang, pisangku ku masak sebiji diurung bari-bari. Apakah bisa untuk tarian? Boleh. Mana dadali? Manuk dadali, manuk bangkakah nak. Nah itu dari mana Ibu? Dari Jawa Barat. Dan anak-anak dikenalkan dulu. Jadi anak-anak tidak serta-merta kita ajak tari, tapi kita mengenal musik, mengenal budaya. Justru kalau bisa lagi, kalau minimal bahasa Jawa, karena kita hidup Jawa. Misalnya, yuk konco ning kisik gembira. Ya itu apa? Lagu Jawa. Gundul-gundul pacul-cul, gundul-gundul pacul itu juga nyanyian dari Jawa, tari dolanan. Kita arahkan ke sana dulu, ya. Atau lagu cublak-cublak, cublak-cublak suweng ngiting. Nggak bisa. Mampu gedung gudel Pak lera-lerek. Sirpong dalekos, sirpong dalekos. Ya, itu juga merupakan lagu Jawa yang harus kita kenalkan. Ada anak di Jawa, lahir di Jawa, ibunya Jawa, karena setiap hari pakai bahasa Indonesia, nggak tahu bahasa Jawa. Kasihan, ironis, bahasa Jawa dikemanakan nanti ya. Nah itu. Jadi dari guru, semua dari guru. Dari siswa itu tahunya guru itu berilmu, semua bisa, serba bisa. Bagaimana kita punya strategi mengajar. Dari awal, saya punya bakat seni tari sedikit sekali. Saya ingin berbagi, harapannya bisa bermanfaat. Saya tidak punya bakat untuk seni rupa, saya merasa. Tapi bagaimana strategi kita untuk belajar menggambar? Ya, jadi contohnya Ibu tadi menanyakan dari YouTube, boleh Ibu mengadopsi, boleh, contoh blog boleh, tapi disesuaikan dengan usia anak. Kalau misalkan di YouTube itu sulit, ya jangan diajarkan semuanya, hanya diambil beberapa gerak, musiknya boleh diadopsi, gitu ya Ibu ya. Misalnya Ibu memberikan tugas kepada guru atau kepala sekolah, memberikan tugas guru,
misalnya ibu nanti ada acara kegiatan seni misalnya perpisahan, buat temanya tentang misalnya keislaman. Kalau Islam berarti mengarah ke gerak-gerak sholat, ibadah ya, gerak-gerak yang erotis jangan. Nah, jadi itu bisa diambil dari YouTube boleh. Terinspirasi zaman sekarang sangat luar biasa canggih, kita diuntungkan, kita mungkin terima kasih dengan generasi sekarang ya, karena karya-karyanya lewat Google, kemudian YouTube itu kita bisa terinspirasi, terbantu. Coba dulu saya ketika lulus dari S1 seni tari di ISI Jogja, ketika saya waktu itu ngambil D3 dulu baru transfer S1, ketika ujian saya harus menggunakan personil gamelan Bapak. Waktu itu tidak cukup 3 juta zaman tahun itu ya, saya harus membayari pengerawit, saya harus memberikan konsumsi setiap latihan ya, saya harus memberikan fasilitas yang bagaimana supaya pemain gamelan itu mau dan senang untuk bekerja sama dengan kita ya. Nah itu tidak cukup itu saja, saya membutuhkan luar biasa, tapi karena saya dari hati ingin berkarya, nah itu satu pokoknya dari hati ingin berkarya, bahkan tidak akan kita kenal lelah ya. Keikhlasan itu yang bisa kita tunjukkan nanti, kepuasan, kebanggaan ya itu ya. Saya rasa itu Ibu ya pertanyaannya ya. Mungkin satu lagi penanya ya. Terima kasih Ibu, silakan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu siapa ini? Oh Bu Binti ya, bagus, luar biasa sekali. Memang untuk suatu perform, tampilan suatu tari itu satu yang menjadikan penonton atau audiens tergetar, itu satu diantaranya adalah formasi, komposisi atau pola lantai. Gerakan boleh sederhana, gerakan boleh kompak, gerakan boleh hanya beberapa gerak, tapi permainan komposisi ini yang menarik. Ini secara saja contoh, saya pernah membuat karya judulnya Tari Guyub Rukun, karya Bapak Untung dari Tulungagung. Gerakannya sederhana Ibu, tapi alhamdulillah sering dapat juara karena apa? Permainan pola lantai dan komposisi. Nah, jadi misalnya saya ingin peragakan Ibu empat ke depan. Nian ya, Ibu silakan. Apa jangan takut ya. Nah di sini. Kalau nanti mendapatkan pengalaman, kita akan mudah ingat nanti. Jadi pengetahuan boleh, wawasan, pengalaman yang paling penting. Oke, silakan Ibu. 4 lagi ganti, ini 1 Ibu. Oke. Gerakannya sederhana, hanya ini permainan komposisi dan bola lantai ya. 4 orang Ibu. Siap-siap dalam menjaga pertahanan. Nah, biasanya kalau mau menari, gerakan pertama itu mesti formasinya 4 seperti ini ya Ibu ya. Ini sudah biasa ya. Kemudian agak V sedikit ya, seperti ini. Ini biasa. Kalau misalkan keluar itu jejer-jejer itu biasa ya, melingkar biasa. Sekarang luar biasa enggak? Nah, oke. Sekarang luar biasa Ibu, kata saya maksudnya ya. Mungkin yang lainnya mungkin lebih luar biasa, nanti kita bisa belajar bersama. Ke depan Ibu ya, ini di sini. Oke, ketemu gerakannya cuma ini aja ya, gerakannya cuma situ.
3 sampai bentar 78 menghadap ke sana ya. 78 1 2 depan dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 oke ya. 1 2 dari jauh atau 4 boleh 4 belok, hitungan 5 belok ya, hitungan 4 5 belok. Oke 7 8 tuh ya, tuh 2 3 ya, coba dulu ya, hitungan 4 dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 diupayakan langsung balik. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, atau 2 boleh ya, supaya lingkarnya lama ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Tuh 2 balik ya. 1 2 balik. Oke. 7 8 tuh 2 3. Nah, oke. Hitungan 3 harus dihentakkan. 7 8 tuh 2 ya Pak Fitri berdua. 7 8 tuh 2 3 4 5 6 ya, ya. Ini ngikuti, ini akhirnya tersebut. Itu akhirnya depan. Nah, seperti ini nanti. Ya. 7 8 tuh 2 3 4 5. Nah, berarti ibu mengikuti yang belakang. Sekarang coba, ya. Ini 7 8 tuh 2 3 4 5 6 7. Ya, boleh. Jadi ini hanya permainan garis di atas lantai yang untuk posisi. Sekarang coba begitu itu langsung ibu di depan. Nah, hanya garis ini. Ya, ini gerakannya hanya gini aja. 1 2 3 berlawanan. Berlawanan. Ini ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Mulai 7 8 1 ya. 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, itu satu di antara ya. Boleh. Gerakan level rendah dan turun. Nah, biasanya kalau 4 cenderung kalau di depan supaya terlihat ibu agak membuka. Oke, agak membuka. Gerakannya ibu hanya ini aja. 1 2 3 4. Nah, gitu ya. Gerakannya belakang. 1 1 ya. Nah, 1 itu 1 jadi 1 ya. Sekarang belakang 1 2 3 mulai 7 8 1 2 3 4. Selang-seling. Apakah ini harus sama? Tidak harus ya. Itu adalah permainan kreativitas dalam gerak. Semuanya geraknya sama ya. Nah, itu adalah beberapa contoh. Silakan bisa nanti belajar lebih jauh di mana di state tuh di mana Ibu? Ya, tepatnya jalan Hayam Muruk nomor 31 Wates Sumpak Trawulan Mojokerto. Tepuk tangan untuk Stibnu Al Hikmah. Terima kasih Ibu. Saya rasa itu kita bisa apresiasi juga di YouTube boleh ya, untuk permainan komposisi dan pola lantai dan sederhana geraknya, kemudian juga selalu berubah berpindah tempat ya, supaya anak-anak juga melatih ini daya ingat ya. Kemudian anak-anak juga tidak bosan bergerak di satu tempat. Di sini nanti akan menimbulkan getaran tersendiri jika anak melakukan gerakan berubah atau berpindah tempat tapi bisa melakukannya ya. Nah, secara Isa itu mungkin kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, ada pertanyaan satu lagi? Sekarang
sekarang waktu sudah cukup? Cukup, oke. Saya rasa untuk seminar hari ini bisa diakhiri jika bunda-bunda semua ingin belajar atau kita ingin menggali ilmu atau wawasan, pengalaman, bahkan kita bisa untuk hadir dan menghadirkan ya tentang seni budaya, baik itu seni tari, seni rupa, seni batik ya, ataupun seni yang lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran anak didik kita ya, supaya kita selalu haus untuk mencari ilmu. Kita tidak cukup hanya di sini, kita selalu kreatif untuk mencari sesuatu yang baru. Begitu, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika fasilitas makanan, tempat yang kurang berkenan di hati. Semoga ini menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.